Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ma ba'd. Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang sudah mengumpulkan kita. Tentunya kita patut mensyukuri atas kenikmatan iman dan juga kenikmatan Islam kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disebutkan di dalam ayat Al-Qur'an, wa atakum min kulli ma sa'altumuh. Ya. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala mempertanyakan kepada hamba-hambanya tentang rasa syukur, ya, wa atakum min kulli ma sa'altumuh, ya. Allah Subhanahu wa taala itu sudah mendatangkan semua permintaan-permintaan hambanya. Allah mengabulkan semua permintaan-permintaan hambanya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala meminta kepada mereka untuk menghitung berapa saja kenikmatan yang sudah diberikan, akan tetapi hamba-hambanya tidak ada yang bisa menghitung satu persatu kenikmatan yang sudah diberikan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha, nggak bisa dihitung kata Allah Subhanahu wa taala. Saking banyaknya kenikmatan yang diberikan dari Allah kepada kita. Baik, insya Allah kan pagi ini kita ngebahas tentang bab fikih. Nah, yang mana bab fikih ini itu banyak sekali perbedaan-perbedaan antar para ulama. Ya, terutama fikih ini tuh di dalam apa ilmu fikih modern itu banyak lagi, lebih banyak lagi perbedaan-perbedaan. Makanya kenapa ilmu fikih itu tidak pasti, karena banyak sekali pendapat-pendapat dan hadis-hadis yang bertentangan dengan apa yang kita pelajari. Makanya di dalam ilmu fikih itu ada istilah namanya taklid. Ya, taklid itu mengikuti. Ya, mengikuti siapa? Mengikuti ulamanya. Ya, jadi kalau misalkan taklid itu boleh di dalam Islam. Ya, bahkan para murid-murid ulama terdahulu itu semuanya taklid. Ya, makanya kenapa ada mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, mazhab Hanafi, ada mazhab Maliki. Nah, karena murid-muridnya mengikuti para imam-imam besar. Nah, makanya dari 4 mazhab ini saja, ada 4 mazhab Syafi'i, Maliki, terus ada Hanafi, Hambali. Itu semuanya berbeda-beda dalam menghukumi sesuatu dalam ibadah, terutama dalam ilmu fikih. Semuanya berbeda, Imam Malik nanti berbeda dengan Imam Syafi'i. Antar sama Imam Hambali berbeda juga. Tapi nanti ada Imam Hanafi yang menyetujui oleh dari salah satu imam tersebut. Makanya kenapa kata Ibnu Taimiyah, kata Ibnu Taimiyah ketika ditanya sama murid-muridnya, agar murid-muridnya itu diberikan petuah atau ajaran dan ilmu tentang fikih, agar menjadi landasan buat murid-muridnya nanti ke depannya. Lalu kata Syekh Ibnu Taimiyah, katanya beliau berkata al-furu' amruha qalil, ilmu-ilmu furu', ilmu-ilmu cabang, ilmu-ilmu cabang itu amruha qalil, perkaranya itu sedikit kecil, makanya kenapa ilmu fikih itu tidak diperdalami oleh Syekh Ibnu Taimiyah. Jadi Syekh Ibnu Taimiyah ini terkenal dengan dakwah tauhidnya, karena di masa Ibnu Taimiyah hidup itu banyak sekali pelencengan-pelencengan,
ya. Ada Mu'tazilah, Maturidiyah, Qadariyah, Jabariyah. Banyak sekali ya yang melenceng dalam memahami tauhid, yang mana ini rukun Islam pertama kita, ya. Banyak sekali. Makanya di dalam eh, pemahaman Ibnu Taimiyah, ya, kita boleh ya mengikuti siapapun di dalam eh, di dalam mempelajari ilmu fikih. Boleh kita mengikuti Imam Syafi'i, kita boleh mengikuti Imam Malik, boleh mengikuti imam-imam yang lain. Ini dalam ilmu fikih, ya. Akan tapi dalam memahami ilmu tauhid itu kita tidak boleh bertentangan. Ya. Makanya banyak sekali ada Mu'tazilah. Mu'tazilah itu yang paling terkenal, dia mengakui bahwasanya Al-Quran itu adalah makhluk. Ya. Ada Jabariyah. Jabariyah itu memahami bahwasanya kita nih sebagai manusia tidak memiliki kekuasaan, tidak bisa memiliki menentukan takdir, ya. Lalu ada Qadariyah. Nah, ada Qadariyah. Qadariyah ini juga sama, ya. Qadariyah ini seperti pemahaman takdirnya orang-orang Majusi, ya. Apa itu? Jadi kalau misalkan belum terjadi, ya ini misalkan Anda belum melakukan sesuatu, ya, maka di Lauhul Mahfuz itu belum tertulis, ya. Maka kapan tertulisnya? Ketika saya sudah melakukan. Ya, ini pemahamannya orang-orang akidah Majusi. Nah, maka diadaptasi semua akidah-akidah yang melenceng ini oleh orang-orang Islam yang pemikirannya terlalu menggunakan logika. Ya, makanya kenapa ada yang dibilang akidah mutawasitoh. Nah, akidah mutawasit, ya, akidah yang mana dia itu mempertengahi, ya, menengahi dari semua akidah-akidah yang melenceng tersebut. Nah, ini makanya kata Syekh Ibnu Taimiyah, untuk mempelajari ilmu fikih itu furu' amruha qalil, ya. Jadi untuk ilmu-ilmu yang furu', ya, ilmu-ilmu yang cabang-cabang itu perkaranya kecil, ya, tidak perlu kita pusingkan. Ya, ada ulama yang berbeda pendapat dari memahami doa kunut, contoh saja, ya, doa kunut itu berbeda-beda untuk ketika sholat subuh, ya. Ada yang bilang bid'ah, ada yang sunnah, ada yang bahkan wajib, ya. Itu nggak perlu kita pusingi, ya, karena dalam hal-hal yang seperti itu, ya, itu tidak perlu kita pusingi, ya. Udah, ya, kita mempelajari aja apa yang sudah kita pahami sekarang. Dan perbedaan pendapat itu sudah terjadi dari zamannya eh, Rasulullah SAW hidup, ya. Rasulullah SAW hidup saja itu banyak sekali para sahabat yang berbeda pendapat. Contohnya, ya, ini sering sekali Anda jadikan contoh ketika Umar bin Khattab dan juga Ammar bin Yasir, ya, mereka berdua ini sedang dalam keadaan junub, ya, atau hadas besar. Lalu bagaimana untuk mensucikan hadas besar ini? Yaitu adalah dengan mandi. Ketika itu Umar dan Ammar bin Yasir sedang di tengah-tengah gurun, ya, tidak ada air, susah sekali menemukan air, ya. Akhirnya apa yang mereka lakukan? Padahal ini sudah mendekati waktu sholat. Nah, akhirnya Ammar bin Yasir beristihad, ya, dia mengambil kesimpulan, kan harus menggunakan tanah, ya, penggantinya air itu tanah, ya. Maka yang dilakukan oleh Ammar bin Yasir yaitu adalah guling-guling, ya, di tanah, ya, sampai badannya semuanya terkena dengan pasir, ya. Akhirnya Umar bin Khattab diajak sama Ammar bin Yasir, ayo kita bersuci, karena penggantinya air adalah menggunakan turab. Turab itu tanah, ya, seperti tayamum, ya. Maka Umar bin Khattab nggak mau, ini perbuatan jahil katanya. Ngapain saya harus melakukan perbuatan jahil ini? Akhirnya semuanya punya pendapatnya sendiri. Akhirnya Ammar bin Yasir karena sudah merasa ini adalah perbuatan yang benar, akhirnya dia sholat. Lalu Umar bin Khattab nggak sholat. Ya, sampai akhirnya mereka
tiba di kota Madinah. Akhirnya mereka bertanya kepada Rasulullah, Rasulullah pun tidak memarahi mereka semua. Ya. Tapi Rasulullah mengatakan bahwasanya ketika kita tidak menemukan air, maka cukup dengan tayamum saja, walaupun itu hadas besar atau hadas kecil. Jadi kita dalam keadaan junub, hadas besar, ya, habis melakukan HS ya, apa hubungan itu apa HB ya. Nah, itu kalau misalkan kita sedang berhubungan seperti itu setelah itu nggak ada menemukan air atau hadas besar keluar eh, air maninya, nah, maka itu tidak perlu kita mencari air dengan susah payah kalau nggak ada airnya lagi ya, maka cukup dengan tayamum maka kita sudah suci ya. Kalau ditemukan air tiba-tiba sudah melakukan sholat dan lain halnya, apakah sah sholatnya? Nah, sholatnya ini tetap sah ya, karena menemukan airnya itu ya setelah dia melakukan sholat ya, maka tidak perlu dibatalkan. Nah, cuma ini nanti ada perbedaan pendapat lagi ya. Oke. Maka ini dari zamannya sahabat ya, ini ketika Rasulullah masih hidup. Nah, ketika Rasulullah sudah meninggal, perbedaan itu makin banyak lagi ya. Contohnya ketika Rasulullah baru saja meninggal ya, ini Rasulullah baru saja meninggal, sudah banyak perbedaan pendapat. Apa? Itu adalah masalah penguburannya Rasulullah. Yang pertama, yaitu dibuatkan masjid. Ya, kita buatkan masjid kata para sahabat, seperti orang-orang apa terdahulu. Nah, ini perbuatan orang jahiliyah. Ya, ketika orang soleh meninggal dibuatin apa suatu monumen, ya masjid kah, patung kah apa. Nah, ini perbuatannya orang jahiliyah yang dilakukan oleh zamannya Nabi Nuh. Ya, itu seperti itu. Ya, dan juga orang-orang Nasrani itu suka sekali membuat tempat ibadah di atas kuburannya para nabi-nabi. Ya, orang Yahudi juga seperti itu. Nah, makanya kita sering banget mendengar ini kuburannya Nabi Yakub, Nabi siapa ini, wah. Itu yang apa menempati kuburan-kuburan mereka ini ya, para anbiya ini, para nabi-nabi itu adalah orang-orang Yahudi sama orang-orang Nasrani pada zaman dahulu. Ya, sesungguhnya nggak ada ya. Kita nggak tahu kuburan nabinya itu di mana, nggak ada yang tahu ya sampai sekarang. Ya, yang kita ketahui sekarang ini kuburannya Nabi Muhammad saja yang sudah jelas. Ya, yang sudah jelas kuburannya Nabi Muhammad itu ada di samping Masjid Nabawi. Nah, cuma kalau kuburan nabi-nabi yang lain itu tidak ada yang tahu, ya, yang pasti. Ya, maka para sahabat ketika Rasulullah SAW itu sudah meninggal, ya baru saja meninggal nih, mereka udah berdebat nih, gimana cara nguburinnya. Ya, apakah dibuatkan tempat ibadah ataukah harus dikuburkan dengan para sahabat di kuburan Baki, ya, atau ini pendapatnya Abu Bakar. Ya, Abu Bakar berpendapat bahwasanya untuk menguburi para nabi-nabi pada zaman dahulu itu adalah di tempat dia meninggal. Ya, maka Rasulullah SAW dikuburkan di atas di bawah kasurnya. Ya, karena Nabi Muhammad itu meninggal di kasur. Maka dikuburlah ya Rasulullah di bawah kasur. Ya. Lalu ini saja yang pas meninggalnya banyak sekali perbedaan. Ya. Lalu Umar bin Khattab ketika Rasulullah mendengar kabar meninggal, itu juga ya tidak suka mendengar kabar bahwasanya Rasulullah itu wafat. Ya. Karena apa? Karena dia beranggapan bahwasanya Rasulullah itu tidak akan meninggal atas dari dalil yang dia ketahui. Ya. Yaitu adalah wa yakuna rasula alaikum syahida. Ya. Dan Rasulullah SAW akan menjadi saksi untuk umat-umatnya. Nah, maksudnya apa menjadi saksi ini? Mempersaksikan, akan melihat. Ya, saksi itu akan melihat umat-umatnya. Maka kata Umar bin Khattab, Rasulullah ini akan apa tidak meninggal. Ya, ini seperti zamannya Nabi Musa. Ya, ketika Nabi Musa itu diangkat oleh Allah selama 40 hari.
Orang-orang Yahudi itu menganggapnya itu meninggal, padahal Nabi Musa nggak meninggal. Ya. Maka pendapatnya dari Umar ini dia mengambil dari ayat Al-Qur'an wa yakuna rasula alaikum syahida, lalu mengambil dari yang dia dengar dari ayat yang mana Rasul Nabi Musa, ya utusan Allah Nabi Musa itu diangkat selama 40 hari, ya makanya disamain, mungkin ini Rasulullah hanya diangkat, ya nanti akan kembali lagi kepada kita, ya. Kenapa? Karena umat ini kan umat terakhir, ya kita termasuk umat terakhir akhir zaman, ya. Maka di dalam ayat ini ditafsirkan oleh Umar bin Khattab bahwasanya eh, Rasulullah itu akan menyaksikan kita semua sampai hari kiamat. Nah, padahal eh, dibantah oleh Abu Bakar, ya. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Ya, ada ayat dari surat Az-Zumar bahwasanya Rasulullah itu sesungguhnya kamu wahai Rasulullah akan mati. Ya, wa innahum mayyitun. Sebagaimana para anbiya wa innahum hum ya ini kepada anbiya dan juga rasul juga meninggal. Cuma salah satu nabi yang tidak meninggal itu baru hanya satu, ya, yaitu adalah Nabi Isa alaihi salam. Ya. Baik, ini jadi banyak sekali khilaf, ya. Para Rasulullah ketika Rasulullah masih hidup, ya. Lalu para sahabat Rasulullah itu juga banyak sekali perbedaan pendapat, ya. Lalu bagaimana bisa munculnya perbedaan pendapat ini? Ya, kalau dulu tuh pendapat dalam menghukumi sesuatu satu suara ketika Rasulullah hidup. Tapi ketika Rasulullah itu sudah meninggal, ya, ini banyak sekali perbedaan pendapat. Ya. Salah satunya yaitu adalah perselisihan dalam menghukumi orang-orang murtad, orang-orang yang tidak membayar zakat. Ya. Orang-orang yang tidak membayar zakat ini banyak yang bilang bahwasanya mereka harus dibunuh ketika Abu Bakar ini masa jabatannya pertama kali menjadi khalifah, ya. Itu banyak sekali yang bilang orang-orang murtad ini yang tidak mau bayar zakat, ya. Orang-orang yang tidak mau bayar zakat itu disebut sebagai kafir. Kenapa? Karena dia menggugurkan rukun Islam. Nah, tapi ada yang bilang enggak. Mereka tidak murtad, mereka tidak keluar dari Islam. Cuma mereka tetap Islam, harus kita nasihatin. Akhirnya apa yang diambil oleh para sahabat, terutama Abu Bakar sebagai pemimpin, tetap, ya kata Abu Bakar, dia beristihad bahwasanya yang memisahkan antara zakat dan sholat, maksudnya sholat ini dan zakat itu sama, ya hukumnya, karena kalau kita baca ayat Al-Quran itu mereka selalu satu ayat itu ada wa ita izzakah wa iqamis shalah wa ita izzakah, dan itu selalu berhubungan, ya salat dengan zakat. Maka dihukumi oleh Abu Bakar bahwasanya salat yang meninggalkan salat, ya ada dalil yang bahwasanya al farqu bainal kafir wal muslim tarkus shalah, ya yang membedakan antara kafir dan muslim itu adalah meninggalkan salat. Maka dimaknai, ya dikiaskan bahwasanya sholat ini sebagaimana seperti zakat, ya karena di dalam ayat Al-Quran itu selalu digabungkan, selalu bersatu, wa iqamis sholah wa ita'iz zakah wa an aqimus sholah wa atuz zakah, itu selalu ada, ya selalu menyambung, selalu bersama sholat, mendirikan sholat dengan membayar zakat. Maka di satu makna kan bahwasanya ibadah zakat ini seperti ibadah sholat. Yang meninggalkan zakat dia adalah orang kafir. Nah, maka disebutnya sebagai orang murtad. Maka apa hukumnya? Dibunuh. Ya, apa hukum orang yang murtad itu dibunuh. Nah, kalau zaman dahulu ini apa hukumnya itu secara syariat, bukan dari hukum HAM dan lain halnya, ya. Kalau zaman sekarang orang yang murtad kita diemin saja, ya orang-orang Islamnya justru mendukung. Ya, ini tanda akhir zaman, ya karena orang-orang Islam itu sudah ada hukumnya dan sudah ada syariatnya sendiri, ya. Baik. Eh, lalu ini banyak sekali, ya, perbedaannya itu muncul ketika agama Islam, ya penyebaran agama Islam ini sudah meluas, ya meluas kemana saja, ke semua daerah pada zamannya Umar bin Khattab, ya yaitu keluasan
agama Islam itu sampai ke negeri Mesir. Ya, negeri Mesir, negeri Iran, Irak, itu luas sekali. Ya. Apalagi zamannya Utsman bin Affan. Utsman bin Affan ini lebih luas lagi. Ya, lebih luas lagi. Makanya kenapa bisa ada perbedaan? Karena pertama, ketika perluasan agama Islam, ya, para sahabat itu diutus oleh khalifahnya. Ya, beberapa khalifah diutus, beberapa khalifah, afwan, beberapa sahabat diutus oleh khalifah, ya, kemana? Ke daerah-daerah yang strategis, misalkan, ya, sahabat ini, ya, sahabat A, seperti Amr bin As, diutus menuju ke Mesir menjadi pemimpin sekaligus menjadi rujukannya kalau ada orang-orang apa Islam yang di daerah Mesir kebingungan ya untuk menghukumi sesuatu, maka bertanya kepada khalifah ya. Lalu Muawiyah bin Abi Sufyan itu memegang daerah Syam ya, maka diutuslah ya Muawiyah bin Abi Sufyan menjadi gubernur di daerah Syam. Lalu ada juga ya beberapa sahabat yang dikirim ke daerah Kufah atau daerah Iran dan juga Irak. Tapi mayoritas para sahabat itu menempati di daerah Hijaz. Hijaz itu daerah Arab Saudi. Ya, kebanyakan di Mekah sama Madinah. Ya. Maka ketika ada perbedaan pendapat dalam menghukumi sesuatu, ya, misalkan dalam menghukumi sholat, ya, dalam menghukumi sholat. Kalau misalkan menghukumi sholat, misalkan boleh nggak tangannya disedekapkan atau tidak? Nah, ini banyak sekali perbedaan. Ada yang bilang boleh, ada yang bilang tidak perlu. Nah, ini ini contoh saja ya. Ini contoh, bukannya para sahabat mengambil hukum seperti itu ya. Ini contoh saja, misalkan ada hukum tadi mensedekapkan sholat, ya kan, mensedekapkan tangan ketika sholat di Mesir misalkan mereka bertanya boleh nggak ya kita tidak perlu mensedekapkan tangan ketika sholat. Ntar Amr bin As bilangnya tidak. Nanti Muawiyah boleh, boleh disedekapkan, boleh tidak. Nanti di Kufah juga berbeda. Ya. Nanti ketika di Hijaz, ya, karena sudah banyak para sahabat, banyak sekali yang menghukumi. Ya. Nanti bertanya oleh satu ulama, satu sahabat. Nanti tanya lagi kepada satu sahabat. Nanti ketika ada banyak sekali perbedaan, mereka berunding nih, para sahabat yang di Hijaz. Akhirnya menghukumi bahwasanya wajib mensedekapkan tangannya ketika sholat. Nah, sedangkan para sahabat yang ada di Kufah, Syam, Mesir, itu sahabatnya sedikit. Ya. Maka ketika ada hukum baru, ada case baru, ya, dikumpulkan sahabatnya itu cuma sedikit. Maka hadis yang mereka terima itu tidak banyak. Ya, yang pemahaman mereka itu tidak banyak. Makanya banyak sekali yang eh, berbeda pendapat. Makanya nanti ada perbedaan pendapat antara ulama Mesir, ulama Saudi, ulama dari Syam, dari Suriah, dari Lebanon, dari Palestina, dari Yordania, itu berbeda pendapatnya. Nanti sama ulama yang ada di Iran pun juga berbeda. Ya. Cuma kalau negara Iran sekarang ini bukan Islam Sunni, ya, itu masuknya ke bukan Islam lagi, Syiah mereka. Mereka membuat agama baru. Ya, jadi nggak ada ya ulama eh, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah di mana, di Iran itu tidak ada. Makanya jangan terlalu suka menyanjung-menyanjung eh, negara-negara Islam. Ya, tidak semuanya mereka itu berpahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik, ini dari perbedaan pendapat ya dari para sahabat. Lalu perbedaan pendapat yang paling kentara, maksudnya yang tidak jauh dari kehidupan kita, ya, itu adalah ketika eh, zaman tahun 90-an. Ya, 90-an itu banyak sekali perbedaan pendapat, ya. Apa saja itu perbedaan pendapatnya? Yaitu seperti zamannya Syekh bin Bas dan juga Syekh Al-Albani. Ya, ini Syekh Al-Albani itu ulama terbesar ya, ulama hadis terbesar pada zaman dahulu, pada zaman 80-an dan juga 90-an. Ya. Jadi Syekh Al-Albani sama Syekh bin Bas ini sering sekali perbedaan pendapat dalam menghukumi sesuatu. Ya, ini
yang tidak jauh dari zaman kita ya. Ini ulama besar semua, Syekh bin Baz sama Syekh Al-Albani. Ya. Kalau misalkan Syekh bin Baz dalam menghukumi cadar, ya. Syekh bin Baz itu semua ulama Saudi dan termasuk Syekh bin Baz itu menghukumi wajib. Tapi Syekh Al-Albani tidak menghukumi wajib, itu sunnah saja. Ya. Lalu dalam meletakkan tangan setelah i'tidal, ya, ini jadi yang mensedekapkan tangan ya ketika setelah ruku, ya, i'tidal. Kalau ulama Saudi itu mengatakan bahwasanya eh, penempatannya harus sesuai dengan sebelum ruku. Misalkan sebelum ruku kita sholat biasa, habis takbiratul ihram, apakah tangan kita disedekapkan atau tidak? Kalau disedekapkan, maka ketika i'tidal juga disedekapkan. Kalau i'tidalnya tidak, kalau setelah takbiratul ihram tangannya tidak ditaruh di dada, ya disedekapkan, maka tidak perlu. Ya, jadi ketika i'tidal tangannya diirsal saja, dibiarkan saja. Ya, nah ini pendapatnya dari ulama Saudi. Ya, ulama-ulama Saudi itu tidak masalah. Jadi tidak ada hukum pastinya. Ya, tapi kalau Syekh Albani justru mensedekapkan tangan ketika i'tidal itu bid'ah. Tidak ada dalil-dalilnya ya disebutkan oleh Syekh Al-Albani. Lalu ada juga ya eh, kalau misalkan dalam imam mazhab ya imam mazhab saja ya maksudnya imam mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, mazhab Hambali dalam hukum yang mensedekapkan tangan itu berbeda-beda ya. Imam Imam Hanafi ya Imam Hanafi itu dia memakruhkan. Jadi tidak boleh ya kita menaruh tangan kita di depan dada kita. Mau di dada, mau di perut itu tidak boleh. Jadi makruhkan. Imam Malik sunnah ya. Boleh dibiarkan saja ketika takbiratul ihram tangannya tidak perlu taruh di dada, boleh. Boleh juga ditaruh dada. Ya, maksudnya bukan dada kita ya, pokoknya di depan dada kita, mau di atas perut, depan perut atau di depan dada, itu tidak masalah. Ya. Lalu Imam Syafi'i itu justru mewajibkan ya, walaupun tidak masuk ke rukun dan juga kewajiban dalam sholat, ya, tapi dia mewajibkan, ya, mewajibkan menaruh tangan kita ya ketika bersedekap, ketika sholat itu di depan dada atau di atas perut tidak masalah. Ya, dan Imam Hambali pun mengikuti pendapatnya Imam Syafi'i. Ya, dan ini pun dari empat imam mazhab ya, imam-imam terbesar. Ya, kalau misalkan imam-imam terdahulu itu memang banyak sekali hadis-hadis yang mereka dapat. Ya, ini empat imam mazhab ya. Nanti ketika dalam menghukumi sesuatu, ya murid-muridnya pun juga berbeda pendapat nanti. Lalu perbedaan antara Syekh Albani sama Syekh bin Baz, salah satunya itu adalah jumlah rakaat sholat raweh. Ya, sholat raweh nih yang kemarin kita Ramadan. Kalau Syekh Al-Albani mewajibkan 11 rakaat, nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Nah, ini dari dalil yang dia dapati bahwasanya Rasulullah itu selalu sholat dalam 11 rakaat ketika sholat malam, ya, dan juga taraweh. Tapi Imam Saudi bilangnya tidak, ya, tidak wajib, boleh lebih, ya, boleh lebih. Dan kalau pendapatnya ulama-ulama sekarang, salah satunya Zakir Naik yang kita tahu, ya, Dr. Zakir Naik ini ya dia juga ilmu hadisnya banyak, ya hafalannya juga banyak, ya beliau berpendapat bahwasanya eh, sholat tarawih itu tidak perlu 11. Pokoknya ada sholat tahajud, ya ada sholat malam, ada sholat witir. Jadi kalau misalkan 3 rakaat itu sah, kata Dr. Zakir Naik. Ya, kok bisa sah? Jadi 2 rakaatnya itu sholat malam, 1 rakaatnya itu adalah sholat witir. Nah, lalu ada pendapat yang lain, ini nggak boleh, ya, nggak boleh yang belum kurang dari 11 karena Rasulullah itu selalu sholatnya 11 rakaat, maka harus 11 atau lebih. Wah, jadi nggak boleh kurang.
Ya, ini ada pendapat juga. Ya, salah satunya ada ulama di Mesir yang berkata seperti itu ya, dosen anak. Maka ini perbedaan pendapat saja ya dari pandangan dari hadis dan lain halnya. Ini juga ada perbedaan pendapat dari menghukumi wudhu. Ya, salah satunya Imam Syafi'i ya. Eh, Faksilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq ya wamsahu bi ru'usikum. Nah, ini dalil dalam wudhu ya. Ketika ada dalil wamsahu bi ru'usikum ya, basuhlah kepala kalian ya. Ah, Imam Syafi'i berkata wamsahu bi. Nah, bi ru'usikum, bi-nya ini bermakna ba'd. Maksudnya bermakna sebagian kepala kita saja. Ya kan kalau kita wudhu kita dari depan sampai ke belakang, dari belakang ke depan lagi. Ya, itu yang secara jumhur ulama ya, yang kita ketahuin itu seperti itu. Tapi kalau mazhab Imam Syafi'i, kita wudhu cuma ini rambut sedikit nih, kita kenanya sedikit saja, set ya, depannya aja itu sudah membasuh kepala dan sah. Ya, ini pendapatnya Imam Syafi'i. Cuma Ana nggak tahu ya kalau di Indonesia ini kan mazhabnya Imam Syafi'i, tapi semua ulamanya berpendapat bahwasanya membasuh kepala itu dari depan sampai ke belakang, dari belakang sampai ke depan, ya, bukan sebagian doang. Ya. Tapi apakah sah kalau wudhu kita seperti itu? Sah, ya, sah, karena ini tidak tidak masalah. Ya. Terkadang Ana juga karena Ana belajarnya Imam Syafi'i, Ana berpegang seperti itu juga. Ya. Jadi kalau misalkan sedang uzur, ya, misalkan Ana menggunakan peci dan rambut Ana gampang ketombean. Ya, ini doruroh saja ya. Karena Ana takut nanti rambut saya ketombean karena lembab nanti ya. Karena basah banget kan, membasuh itu kan eh, kadang basah ya rambut kita. Ketika kita tutupi dengan peci, nanti bisa ketombean dan lain halnya ya karena ada masalah dari ketombeannya misalkan gitu. Nah, maka tidak masalah, hanya depannya saja seperti ini. Ya, lalu saya melanjutkan sholat, ya itu sah, ya karena ini hanya perbedaan pendapat. Ya, dan ini pun dari mazhab Imam Syafi'i. Ya, kalau mazhab-mazhab yang lain tentunya mewajibkan untuk secara keseluruhan kepala. Ya, lalu eh, dalam menghukumi apakah jenggot ini termasuk wajah atau tidak. Nah, ini juga ada banyak sekali pendapat. Ya, ada yang bilang ini masuk ya, yang di bawah dagu kita nih. Ya, yang di bawah dagu kita ini masuknya wajah. Ya, jadi kalau wudhu ya bukan hanya wajah ini doang, tapi jenggotnya kalau jenggotnya panjang itu juga harus dibasahi. Ya. Tapi kalau misalkan yang tidak di bawahnya dagu ini, maka itu tidak perlu dibasahi. Ya, itu ada juga ya pendapat ulama di Saudi. Nah, dan salah satu pendapat yang berbeda juga yaitu adalah dalam menghukumi meminta bantuan kepada orang-orang kafir. Ya, dan ini ulama Saudi dulu pernah di Saudi Arabia ada konflik antara Iran ya Saddam Hussein dengan Raja Fahad ya pada saat itu. Saddam Hussein itu sedang menginvasi daerah Kuwait ya. Kuwait ini sudah takluk, sudah dikuasain oleh negeri Iran oleh Saddam Hussein presiden pada saat itu. Lalu ingin menyerang Arab Saudi. Ya. Pada saat itu Arab Saudi nggak punya tentara yang banyak, yang kuat, nggak punya tank, nggak punya pesawat jet dan lain halnya. Pokoknya dari segi militer tidak sekuat dari Iran. Maka apa yang diambil pendapatnya dari Raja Fahad ini ya Raja Fahad ini mengambil pendapat ulama dulu ya dikumpulkan bahkan bukan dikumpulkan beliau datang sendiri ya ulama-ulamanya Syekh bin Bas ditatengin ada syekhnya siapa lagi ditatengin semua ya sampai akhirnya semua ulama ya termasuk Syekh bin Bas membolehkan ya kita meminta bantuan kepada orang kafir dalam hal doruroh ya doruroh saja ya ini dalam hal genting saja nah itu tidak masalah ya. Tapi Syekh Al-Albani itu berkata nggak boleh sama sekali kita meminta bantuan kepada orang kafir itu haram ya ini perbedaan pendapat saja ya lantas
apakah murid-muridnya Syekh bin Baz, ya, murid-muridnya syekh-syekh yang ada di Arab Saudi itu akan menghina Syekh Al-Albani sebagai orang ahlul bid'ah atau sebagai ulama melenceng dan lain halnya? Enggak. Ya. Kenapa? Karena Syekh bin Baz saja tidak pernah mengatakan, wah, Syekh Al-Albani itu menyesatkan dan lain halnya. Enggak ada. Ya. Lalu Syekh Al-Albani pun juga seperti itu. Ketika ada perbedaan pendapat antara Syekh bin Baz dan juga Syekh Al-Albani, ya, dia tidak mengatakan Syekh bin Baz itu sesat, tidak benar, ya. Atau Syekh bin Baz pun tidak pernah melakukan seperti ini, ya. Siapa itu Syekh Al-Albani? Ya. Dia nggak pernah belajar di kampus, kuliah nggak pernah, ya, karena Syekh Al-Albani itu tidak menempuh pendidikan yang formal dalam pendidikan agama, ya. Sedangkan Syekh bin Baz itu menempuh pendidikan agama, ya. Saya sudah S1, S2 dalam pendidikan syariat, ya. Sedangkan Syekh Al-Albani itu hanya otodidak, ya. Jadi Syekh bin Baz itu tidak pernah mengejek Syekh Al-Albani, ya. Walaupun Syekh Al-Albani itu bukan lulusan dari Fakultas Syariah, Fakultas Hadis, ya. Karena apa? Karena Syekh bin Baz itu tahu, ya, Syekh Al-Albani ini orang pintar. Ya, Syekh Al-Albani ini ilmu hadisnya banyak, ya. Dia menekuni banget dalam ilmu hadis, maka ilmunya itu lebih besar, ya. Bahkan diakui oleh Syekh bin Baz dan juga ulama-ulama Saudi, ya. Bukan panggilannya bukan Syekh lagi tapi disebutnya imam, ya. Kalau disebutnya imam ini besar sekali, ya, keilmuannya, sudah diakui. Jadi bukannya dengan menghina, ya. Kalau zaman sekarang mungkin sudah ada yang seperti itu, ya, ada salah satu ustadz yang lulusannya bukan dari lulusan fakultas syariah tapi ilmunya tinggi, bagus, ya. Merasa tersinggung karena berbeda pendapatnya, ada masalah-masalah yang tidak sesuai dengan pendapat ulama yang lain, maka diejek misalkan, ya. Lulusan mana dia gitu. Tapi ini bukanlah adab yang diajarkan oleh para ulama zaman dahulu. Adabnya para ulama zaman dahulu, Imam Malik, ya, Imam Syafi'i. Imam Malik itu guru. Muridnya siapa? Imam Syafi'i, Imam Hambali, ya. Tapi apakah mereka ini Imam Malik menyebutkan Imam Syafi'i itu murid saya yang membangkang. Imam Hambali ini juga murid saya yang tidak benar. Soalnya berbeda pendapat nih duanya ini, ya, tiga-tiganya ini berbeda pendapat dalam menghukumi sesuatu. Apakah seperti itu? Enggak, ya. Lalu Imam Syafi'i, ya, punya muridnya siapa? Imam Hambali sama Imam Hanafi, ya. Apakah Imam Syafi'i ini akan menyebutkan Imam Hambali sama Imam Hanafi ini sesat? Enggak, ya. Apakah dia akan menyombongkan ilmu saya ini lebih bagus daripada ilmunya mereka? Saya ini sekali melihat langsung hafal, ya. Mereka enggak, mereka harus ngafalin dulu berkali-kali. Nah, enggak pernah, ya. Maka ini adab yang diajarkan oleh para ulama terdahulu, ya. Kalau misalkan perbedaan pendapat dari ilmu fikih, ya, ilmu yang furuknya, yang cabang-cabangnya, itu tidak perlu kita ributkan, sudah, ya. Dan ini insya Allah nanti akan kita lanjutkan, ya, pembahasan tentang perbedaan pendapat ini karena kita kan mempelajari tentang fikih, ya. Karena Ana akan menjelaskan dulu, ya, perbedaan-perbedaan pendapat. Takutnya nanti ketika kita mempelajari ilmu fikih, ya, bersama Ana, kok berbeda pendapatnya dengan ustadz ini, ustadz itu, ya. Karena ini yang Ana pelajari, ini yang Ana ambil dari selama kuliah, selama Anda mempelajari buku-buku fikih, ya. Baik, ya, mungkin nanti untuk sesi tanya jawabnya nanti, ya, karena kita masih ada sesi-sesinya lagi, ya, karena ini insya Allah Kamis pagi setelah sholat subuh, ya, insya Allah kita rutinkan, ya, tentang ilmu fikih. Jadi kita tidak perlu takut, ya, kalau misalkan ini akan berhenti dan lain hal yang enggak, ini akan terus berlanjut insya Allah. Baik. Eh, Wallah alam biswab, ya, insya Allah nanti akan kita lanjutkan, ya, karena kenapa Ana hentikan di jam 6 karena ini bukan hari libur, ya, jadi biar bisa aktivitas kembali, ya, karena aktivitas pagi itu penting, maka Ana cukupkan dulu. Insya Allah nanti untuk pertanyaannya di pertemuan selanjutnya Ana akan buka sesinya setelah eh, pandangan perbedaan pendapat ulama ini selesai, boleh silahkan tanya, ya, nanti kita buka sesi tanya jawabnya. Tapi untuk sekarang nanti karena pasti pertanyaan antum akan terjawab
setelahnya. Taib wallah alam biswab. Ya, kita cukupkan. Semoga Allah memberkahi ilmu kita semua dan semoga kalau misalkan ada pertanyaan nanti bisa kita jawab setelah selesai pembahasan ini. Taib kita tutup saja dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik.